selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan kaktus bisa bertahan hidup tanpa air. Di tengah gurun yang gersang dengan suhu ekstrem, kaktus tampil sebagai makhluk tangguh yang tetap hijau dan segar. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana tanaman ini mampu bertahan dalam kondisi yang hampir mustahil bagi kebanyakan tumbuhan lain? Kaktus telah mengembangkan serangkaian adaptasi menakjubkan selama jutaan tahun evolusi yang memungkinkannya untuk tidak hanya bertahan, tetapi bahkan berkembang di lingkungan dengan kelangkaan air. Berbeda dengan tumbuhan lain yang akan layu dan mati dalam hitungan hari tanpa air, kaktus telah menjadi ahli dalam menghemat setiap tetes air yang ditemukannya. Kita sering melihat kaktus sebagai tanaman hias yang mudah dirawat. Namun di balik ketangguhannya tersimpan rahasia adaptasi yang luar biasa. Di video kali ini, kita akan menyelami 10 adaptasi utama yang membuat kaktus menjadi salah satu keajaiban botani di planet kita. Mulai dari struktur fisiknya yang unik, hingga proses biokimia khusus, kaktus telah mengoptimalkan setiap aspek kehidupannya untuk meminimalkan penggunaan air dan memaksimalkan penyimpanannya. Gurun adalah salah satu lingkungan paling keras di bumi. Dengan curah hujan tahunan yang sangat rendah, kadang kurang dari 25 cm per tahun. Di beberapa gurun, hujan mungkin hanya turun beberapa kali dalam setahun atau bahkan sekali dalam beberapa tahun. Bayangkan tantangan yang dihadapi oleh tumbuhan yang hidup di sana. Selain kelangkaan air, tumbuhan gurun juga harus menghadapi fluktuasi suhu ekstrem panas. Terik di siang hari yang bisa mencapai 50 derajat Celcius dan suhu malam yang bisa turun hingga di bawah titik beku. Dalam kondisi yang tampak mustahil ini, kaktus telah mengembangkan strategi adaptasi yang menakjubkan. Berbeda dengan kebanyakan tumbuhan yang membutuhkan air secara teratur, kaktus telah mengembangkan kemampuan untuk minum besar saat hujan datang dan kemudian menghemat persediaan air itu selama berbulan-bulan. Kaktus telah mengubah hampir setiap bagian tubuhnya untuk maksud ini batang, akar, daun, dan bahkan struktur selnya telah dimodifikasi untuk menghadapi tantangan hidup di gurun. Perubahan evolusioner ini tidak terjadi dalam sekejap mata, melainkan merupakan hasil dari jutaan tahun adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang semakin kering. Setiap spesies kaktus memiliki variasi adaptasi yang unik, tetapi mereka semua berbagi prinsip dasar yang sama. Efisiensi air adalah segala-galanya. Batang kaktus adalah salah satu keajaiban evolusi dalam dunia tumbuhan. Tidak seperti batang pohon atau semak biasa, batang kaktus telah berevolusi menjadi struktur penyimpanan air yang luar biasa efisien. Batang ini berdaging dan tebal, dengan jaringan parenkim yang telah dimodifikasi menjadi jaringan penyimpanan air. Sel-sel di dalam batang kaktus memiliki vakuola besar yang dapat mengembang secara signifikan saat menyerap air, memungkinkan kaktus untuk menyimpan hingga 90% dari bobot tubuhnya dalam bentuk air. Bayangkan jika manusia memiliki kemampuan serupa, kita akan bisa minum puluhan liter air sekaligus dan menyimpannya untuk digunakan selama berbulan-bulan. Ketika hujan turun, peristiwa yang jarang terjadi di gurun kaktus dengan cepat menyerap sebanyak mungkin air dan menyimpannya dalam batang. Seiring waktu, kaktus menggunakan persediaan air ini dengan sangat hemat, melepaskannya sedikit demi sedikit ke sel-sel yang membutuhkan. Yang lebih menakjubkan lagi, batang kaktus memiliki kemampuan untuk mengembang dan mengkerut sesuai dengan jumlah air yang tersimpan tanpa merusak struktur jaringannya. Ini dimungkinkan oleh dinding sel yang fleksibel dan lipatan di permukaan batang yang memungkinkan ekspansi dan kontraksi. Lipatan-lipatan ini juga merupakan alasan mengapa banyak kaktus memiliki pola bergalur atau berbentuk seperti rusuk pada batangnya. Sistem akar kaktus adalah contoh brilian dari adaptasi evolusioner. Tidak seperti kebanyakan pohon yang memiliki akar tunggang yang dalam untuk mencari air di bawah permukaan tanah. Kaktus telah mengembangkan sistem akar yang dangkal tetapi sangat luas secara horizontal. Akar kaktus biasanya tersebar hanya 10-15 cm di bawah permukaan tanah.
tetapi dapat menjangkau radius beberapa meter dari tanaman. Strategi ini memungkinkan kaktus untuk dengan cepat menyerap air permukaan saat hujan turun, sebelum air itu menguap atau meresap terlalu dalam ke tanah. Yang lebih menakjubkan, akar kaktus memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan sangat cepat. Beberapa jenis kaktus dapat mengembangkan akar baru dalam waktu kurang dari 24 jam setelah tanah basah. Ketika hujan tiba, setelah periode kering yang panjang, kaktus akan terbangun dan dengan cepat mengembangkan rambut-rambut akar halus yang meningkatkan luas permukaan penyerapan airnya secara dramatis. Setelah tanah kembali kering, rambut-rambut akar ini akan mati, mengurangi luas permukaan yang dapat kehilangan air melalui penguapan. Beberapa spesies kaktus juga memiliki akar adventif, akar yang dapat tumbuh dari bagian batang, yang memungkinkan mereka untuk menyerap embun pagi atau kelembapan dari udara yang mengendap di permukaan batang. Sistem perakaran yang adaptif ini memungkinkan kaktus untuk memaksimalkan penyerapan air yang sangat jarang tersedia di habitatnya. Salah satu ciri khas kaktus yang paling dikenal adalah duri-durinya yang tajam. Namun, tahukah kamu bahwa duri kaktus sebenarnya adalah daun yang telah berevolusi? Ya, duri kaktus adalah modifikasi dari daun yang telah kehilangan fungsi fotosintesisnya. Alih-alih daun lebar yang akan kehilangan banyak air melalui transpirasi, kaktus mengembangkan duri yang hampir tidak kehilangan air sama sekali. Ini adalah contoh adaptasi evolusioner yang brilian, mengorbankan satu fungsi untuk memaksimalkan konservasi air. Duri-duri ini tidak hanya berfungsi untuk menghemat air, tetapi juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Pertama, duri melindungi kaktus dari hewan pemakan tumbuhan yang haus di lingkungan gurun. Di tempat dengan kelangkaan air, batang kaktus yang berair menjadi target empuk bagi hewan-hewan yang kehausan. Tetapi duri tajam membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba menggigitnya. Kedua, duri menciptakan lapisan udara diam di sekitar permukaan batang, mengurangi aliran udara dan dengan demikian mengurangi penguapan air. Ketiga, pada beberapa spesies kaktus, duri membantu menangkap embun pagi yang kemudian menetes ke tanah dekat akar untuk diserap. Keempat, duri juga memberikan sedikit naungan pada permukaan batang, mengurangi paparan langsung ke sinar matahari yang dapat meningkatkan penguapan. Beberapa jenis kaktus memiliki duri dengan warna dan pola yang berbeda-beda, yang juga membantu dalam kamuflase atau bahkan menarik penyerbuk. Kulit kaktus adalah garis pertahanan utama dalam perangnya melawan kehilangan air. Berbeda dengan kulit tumbuhan pada umumnya, kulit kaktus memiliki lapisan lilin tebal yang disebut kutikula. Lapisan ini secara efektif menciptakan segel kedap air yang mencegah penguapan dari permukaan batang. Di bawah mikroskop, kutikula ini tampak seperti lapisan plastik tipis yang menutupi seluruh permukaan tanaman. Selain lapisan lilin, kulit kaktus juga memiliki stomata dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan tumbuhan lain. Pada tumbuhan biasa, stomata biasanya ditemukan di permukaan bawah daun. Tetapi karena kaktus tidak memiliki daun yang berfungsi, stomatanya terdapat di batang. Yang lebih menakjubkan, stomata kaktus dapat membuka hanya pada malam hari ketika suhu lebih rendah dan kelembapan lebih tinggi, sehingga meminimalkan kehilangan air. Bahkan ketika terbuka, stomata kaktus terletak lebih dalam di bawah permukaan, sering dalam cekungan kecil yang mengurangi aliran udara dan selanjutnya mengurangi penguapan. Warna kulit kaktus juga penting. Banyak kaktus memiliki warna hijau biru atau keputihan yang membantu memantulkan sebagian sinar matahari, mengurangi suhu permukaan tanaman. Beberapa kaktus bahkan mengembangkan rambut putih atau bulu halus yang memberikan perlindungan tambahan dari sinar matahari langsung. Semua adaptasi kulit ini bekerja sama untuk menciptakan penghalang yang sangat efektif terhadap kehilangan air. Kaktus tidak hanya mengubah struktur fisiknya untuk menghemat air, tetapi juga telah mengembangkan jalur fotosintesis khusus yang dikenal sebagai metabolisme asam krosulasean. Ini adalah salah satu inovasi biokimia paling menakjubkan dalam dunia tumbuhan. Pada tumbuhan biasa, stomata membuka di siang hari untuk menyerap karbon dioksida
yang diperlukan untuk fotosintesis. Tetapi ini juga menyebabkan kehilangan air yang signifikan melalui transpirasi, terutama di lingkungan panas dan kering. Kaktus membalik proses ini. Mereka membuka stomata pada malam hari ketika suhu lebih rendah dan kelembapan udara lebih tinggi, sehingga meminimalkan kehilangan air. Karbon dioksida yang diserap pada malam hari tidak langsung digunakan untuk fotosintesis, tetapi disimpan dalam vakuola sel dalam bentuk asam malat. Ketika siang hari tiba, stomata menutup rapat untuk mencegah kehilangan air. Dan karbon dioksida dilepaskan dari asam malat untuk digunakan dalam siklus Calvin yang membutuhkan cahaya. Dengan cara ini, kaktus dapat melakukan fotosintesis dengan stomata tertutup di siang hari, mengurangi kehilangan air hingga 10 kali lipat dibandingkan fotosintesis konvensional. Meskipun efisien dalam penggunaan air, fotosintesis chem memiliki kelemahan. Proses ini membutuhkan energi tambahan untuk menyimpan dan merilis karbon dioksida, sehingga kaktus tumbuh lebih lambat daripada tumbuhan dengan fotosintesis konvensional. Namun, trade-off ini sangat berharga di lingkungan di mana konservasi air jauh lebih penting daripada pertumbuhan cepat. Kemampuan kaktus untuk bertahan tanpa air dalam waktu yang sangat lama adalah hasil dari semua adaptasi yang telah kita bahas. Beberapa spesies kaktus besar dapat bertahan hingga 2 tahun tanpa hujan sama sekali. Ketika menghadapi kekeringan berkepanjangan, kaktus memasuki semacam mode penghematan energi yang disebut dormansi. Selama dormansi, kaktus meminimalkan semua aktivitas metaboliknya, hampir seperti tumbuhan yang hibernasi. Pertumbuhan berhenti hampir sepenuhnya, produksi bunga dan buah ditangguhkan, dan tanaman fokus hanya pada pemeliharaan dasar. Selama periode ini, kaktus sangat hemat dengan persediaan airnya, menggunakannya hanya untuk fungsi paling penting untuk kelangsungan hidup. Salah satu strategi menarik yang digunakan kaktus selama kekeringan ekstrem adalah kemampuan untuk mengorbankan bagian tertentu dari tubuhnya. Jika kekeringan berlanjut terlalu lama, beberapa kaktus dapat melepaskan cabang atau segmen tertentu, mengurangi ukuran total tanaman, dan dengan demikian mengurangi kebutuhan air. Ini mirip dengan kadal yang melepaskan ekornya saat terancam pengorbanan, sebagian untuk menyelamatkan keseluruhan. Beberapa kaktus bahkan dapat mengkerut secara signifikan selama kekeringan, mengurangi volume dan permukaan yang terpapar, dan kemudian mengembang kembali dengan cepat setelah hujan. Yang lebih mengesankan, beberapa kaktus yang tampak mati setelah kekeringan panjang dapat bangkit kembali dengan cepat setelah hujan, menunjukkan ketahanan luar biasa yang telah dikembangkan melalui jutaan tahun evolusi di lingkungan yang tidak bersahabat. Meskipun sering dibayangkan hanya sebagai penghuni gurun pasir, kaktus sebenarnya adalah keluarga tumbuhan yang sangat beragam dengan lebih dari 2.000 spesies yang tersebar di seluruh benua Amerika, dari Kanada hingga Patagonia. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai bentuk dan ukuran yang menakjubkan dari kaktus. Saguaro raksasa di Gurun Sonora yang dapat tumbuh setinggi 20 meter dan hidup hingga 200 tahun. Hingga spesies mini yang seluruh tanamannya tidak lebih besar dari kancing baju. Habitat kaktus juga jauh lebih beragam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Sementara banyak yang memang hidup di gurun pasir klasik, kaktus juga ditemukan di hutan hujan tropis, di pegunungan tinggi dengan salju musiman, di padang rumput terbuka, dan bahkan di daerah pantai yang berbatu. Setiap habitat ini menghadirkan tantangan unik, dan kaktus telah mengembangkan adaptasi khusus untuk masing-masing. Misalnya, kaktus hutan hujan sering memiliki batang yang lebih tipis dan duri yang lebih sedikit karena konservasi air bukan prioritas utama. Tetapi mereka telah mengembangkan akar aerial untuk menangkap air hujan dan nutrisi dari udara. Sementara itu, kaktus pegunungan tinggi sering memiliki mantel rambut tebal untuk melindungi dari pembekuan. Bahkan dalam keluarga kaktus itu sendiri, beragam strategi telah berkembang untuk menghadapi tantangan yang sama. Beberapa fokus pada penyimpanan air maksimum, sementara yang lain mengoptimalkan penyerapan air cepat.
dan yang lain lagi telah menyempurnakan mekanisme penghematan air mereka. Kaktus adalah bukti hidup dari kekuatan adaptasi dan ketahanan kehidupan. Dari batang penyimpan air hingga akar yang responsif. Dari duri pelindung hingga kulit berlilin. Dari fotosintesis kem hingga kemampuan dormansi yang luar biasa, kaktus telah mengembangkan serangkaian adaptasi yang memungkinkannya bertahan di tengah kondisi yang tampak mustahil bagi kehidupan tumbuhan. Keberhasilan kaktus dalam menghadapi tantangan lingkungan ekstrem memberikan pelajaran berharga bagi kita tentang keberlanjutan dan efisiensi sumber daya di era perubahan iklim dan kelangkaan air yang semakin parah di banyak bagian dunia. Mungkin ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari strategi kaktus dalam menghadapi kelangkaan. Para ilmuwan bahkan sedang mempelajari gen-gen kaktus yang terkait dengan efisiensi penggunaan air. Dengan harapan bahwa suatu hari nanti mereka dapat mentransfer sifat-sifat berharga ini ke tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan. Sementara itu, permintaan akan kaktus sebagai tanaman hias terus meningkat, yang sayangnya telah menyebabkan banyak spesies langka terancam oleh pemanenan liar. Maka, menjadi tanggung jawab kita untuk mengapresiasi keajaiban adaptasi kaktus, sambil juga melindungi keanekaragaman mereka di alam liar. Mari kita jaga kelestarian kaktus dan habitat alaminya untuk generasi mendatang, sehingga kisah sukses evolusi ini dapat berlanjut selama jutaan tahun ke depan. Sekian cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan